Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah PERS dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu PERS, lepra, maupun penyakit menular lain. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi, jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina atau isolasi yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah atau lockdown, dan menjadikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal seluas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar beserta rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. Sesepuh Quraisy mengatakan, menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu. Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyaksikan keputusan khalifah. Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah? Umar pun menjawab bahwa apa yang dilakukan bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan metode mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Seperti diketahui, saat ini wabah virus corona menyambut awal tahun 2020, di mana wabah ini telah membunuh dan menginfeksi secara global, bahkan tenaga kesehatan yang berada di frontliner dalam memerangi virus ini. Oleh karenanya, otoritas kesehatan dunia tengah berjuang untuk mencegah wabah coronavirus ini menyebar lebih jauh. Menghadapi wabah ini, mesti adanya kesadaran dan kontribusi semua pihak termasuk masyarakat untuk memenuhi arahan pemerintah dan mengikuti protokol keselamatan. Dengan cara yang pertama, menjalankan dan menerapkan protokol kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 dengan baik. Kedua, mempraktikkan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3. Tidak beraktivitas ke tempat kerja jika mengalami sakit atau mengalami penurunan kondisi kesehatan. 4. Bagi yang mengalami gejala infeksi COVID-19 seperti demam, batuk, influenza, dan nyeri tenggorokan, diminta untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan terdekat yang sudah ditunjuk pemerintah. 5. Seseorang yang baru kembali dari daerah yang terinfeksi COVID-19 atau memiliki riwayat kontak dengan pasien terkontaminasi positif COVID-19 diwajibkan untuk melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 6. Pelaksanaan kegiatan lain yang melibatkan banyak peserta, pengunjung, undangan yang atau melebihi 50 orang sebagaimana kriteria WHO
diinstruksikan untuk dijadwal ulang sampai dengan keadaan memungkinkan. 7. Kegiatan kunjungan ke luar negeri untuk ditunda dan dijadwalkan ulang sampai dengan keadaan memungkinkan. 8. Kegiatan kunjungan di dalam negeri yang tidak penting untuk ditunda dan dijadwalkan ulang. 9. Berlakukan partial lockdown, self-isolation, and social distancing segera sebelum terlambat dan epidemi semakin menyebar. Perkuat sistem imun dengan mengonsumsi vitamin C, sayur buah, dan makanan sehat dan bergizi. Pertebal sistem imun, perbaiki perilaku hidup bersih dan sehat, hindari kerumunan, nongkrong-nongkrong, perbanyak munajat kepadanya, self-isolation, gunakan masker ketika keluar rumah. Sucikan hati dan tenangkan pikiran dengan wudhu sesuai syariat, hindari memegang wajah, tidur yang cukup dan berolahraga, jangan panik, juga jangan meremehkan tapi tetap waspada. Perbanyak doa dan tingkatan takwa, semua harus bergerak seiring sejalan, tidak mementingkan urusan pribadi dan kesenangan maupun keuntungan pribadi dengan menyampingkan kesehatan serta keselamatan bagi khalayak ramai.